Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Trihandini, NPM 2005-170256P, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan mereview proposal dari teman saya dengan judul Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi COVID-19. Adapun proposal yang saya review yaitu pada bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 1 Pendahuluan, Aktualisasi Masalah. Proposal ini menurut saya sudah baik, karena permasalahan yang dikaji itu sudah sesuai dengan teori. Permasalahan tersebut yaitu masih berhubungan dengan pandemi COVID-19 yang memiliki dampak terhadap masyarakat, khususnya di Indonesia. Selanjutnya yaitu kelengkapan data. Kelengkapan data pada proposal ini menurut saya kurang lengkap karena penulis tidak melampirkan data seperti grafik ataupun chart yang membuktikan bahwasannya ada perubahan baik itu meningkat ataupun menurun dalam pendapatan dari pajak penghasilan selama beberapa tahun, khususnya selama pandemi. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini sudah sesuai dengan latar belakang masalah. Hal tersebut dijelaskan bahwasannya permasalahan berada pada pelaku UMKM yang pendapatannya itu rendah sehingga menyebabkan pelaku usaha UMKM tidak membayar pajak dan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakannya. Selanjutnya yaitu batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini menurut saya ruang lingkup masalahnya kurang spesifik atau diperkecil lagi. Sedangkan untuk rumusan masalah, menurut saya sebaiknya menggunakan kalimat tanya apakah ada pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini menurut saya jumlahnya sudah sesuai dengan rumusan masalah. Akan tetapi karena di rumusan masalah ada perbaikan kalimat, maka pada tujuan masalah harus diperbaiki juga kalimatnya agar relevan. Dan untuk manfaat penelitian ini itu sudah baik karena penulis sudah menjelaskan manfaatnya ini untuk berbagai pihak. Selanjutnya kita review bab 2, kajian pustaka. Uraian teori. Pada uraian teori ini secara keseluruhan sudah baik, tetapi menurut saya ada sebagian teori penulis tidak membuat sumber kutipan tersebut berasal dari mana. Sebagai contoh, pada subjudul fungsi pajak dan pada subjudul tata cara pemungutan pajak tidak terdapat sumbernya. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Untuk bagian kerangka konseptual, menurut saya sudah baik. Penulis jelas dalam menarasikan dan menggambarkan hubungan dari variabel yang telah dijelaskan pada teori-teori sebelumnya. Selanjutnya yaitu hipotesis. Dugaan sementara atau hipotesis pada penelitian ini menurut saya sudah sesuai dengan kerangka konseptual dan juga sudah sesuai dengan permasalahan yang ada pada bab 1. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Menurut saya pada bagian ini sudah baik karena penulis menjelaskan dengan jelas jenis penelitian, tujuan penelitian, desain penelitian, bahkan variabel penelitian juga sudah dijelaskan oleh si peneliti. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Menurut saya definisi operasional sudah baik, akan tetapi penulis dalam hal menjelaskan definisi operasional itu sendiri belum terlihat. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Pada penelitian ini sudah baik dan sesuai dengan format dalam menjelaskan di mana lokasi penelitian dan kapan rencana waktu penelitian itu dilaksanakan.
Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menurut saya sudah baik dalam menjelaskan berapa jumlah sampel yang digunakan dan teknik pengambilan sampel yang digunakan itu jenisnya bagaimana. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Pada bagian ini sudah bagus, tetapi menurut saya penulis tidak menjelaskan kembali jenis data yang digunakan untuk memperjelas proposal penelitian ini. Dan yang terakhir itu yaitu teknik analisis data. Pada bagian ini menurut saya sudah bagus, penulis sudah menjelaskan dengan jelas uji statistik dan uji hipotesis yang digunakan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.